Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini masih bisa diberikan kesehatan zahir batin oleh Allah, sehingga kita masih bisa bersua dan berjumpa dengan channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sholawat dan salam kita sampaikan dan haturkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Semoga kelak kita diakui menjadi umatnya dan diberikan syafaatnya. Amin. Para sahabatku, para pecinta amal soleh dan kebaikan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menyampaikan sebuah kajian tentang 6 amalan sebelum subuh. Ada yang lebih baik daripada seisi dunia. Sepertiga malam terakhir atau sebelum subuh merupakan waktu yang mustajab. Umat Islam bisa memanfaatkan waktu tersebut dengan mengerjakan amalan-amalan sebelum subuh. Banyak sekali yang menjelaskan mengenai keutamaan-keutamaan pada waktu subuh. Bahkan sebagai umat Islam kita dianjurkan untuk memperbanyak pahala pada waktu subuh. Ada beberapa amalan sebelum subuh yang dapat kita lakukan. 1. Sholat tahajud. Dalam kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari yang diterjemahkan oleh Bahruddin Fuad, turut disebutkan hadis mengenai anjuran mendirikan sholat tahajud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai kalian manusia, sebarkanlah salam, berilah makanan, sambunglah tali persaudaraan, dan sholatlah ketika manusia terlelap tidur pada waktu malam. Niscaya engkau akan masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Selain itu, dalam kitab Sahih Muslim turut disebutkan sholat tahajud adalah sholat yang paling utama setelah sholat wajib. Rasul bersabda, "Afdalus sholati ba'da sholatil farid, afdalus sholati ba'da sholatil mafruḍah sholatul lail." Sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat yang dilakukan di malam hari. Hadis riwayat Imam Muslim. Terdapat sebuah hadis yang menyebutkan bahwa sholat malam menjadi amalan penebus dosa dan menghindari penyakit. Rasulullah bersabda, "Kerjakanlah sholat malam, karena sholat malam merupakan kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang soleh sebelum kamu terdahulu. Juga suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan kalian, serta sebagai penebus segala kejahatan atau dosa, mencegah dosa, dan dapat menghindarkan penyakit dari badan." Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. 2. Sholat witir. Amalan yang selanjutnya ialah melaksanakan sholat witir, di mana sholat ini merupakan sholat sunat yang memiliki rakaat ganjil. Sholat ini dilakukan setelah melakukan sholat pada waktu malam yang lain, misalnya sholat tahajud dan sholat tarawih. Hal tersebut juga didasarkan dengan hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Sholat witir itu 1 rakaat di akhir malam. Hadis riwayat Imam Muslim. 3. Sholat qobliyah subuh. Sholat sunnah terakhir yang bisa dilakukan sebelum subuh adalah sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Sholat sunat ini memiliki banyak sekali keutamaan yang bahkan tidak ternilai. Keutamaan sholat qobliyah subuh ini disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sholat Al-Musafirin dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Waktu pelaksanaan sholat qobliyah subuh adalah antara terbitnya fajar dan sholat subuh, sebagaimana dikatakan Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengatakan dalam kitab Minhajul Muslim. Adapun Sa'id bin Ali bin Waqf Al-Qahtani mengatakan dalam kitab Sholatul Mu'min bahwa qobliyah subuh dikerjakan setelah azan dan sebelum iqamah subuh. 4. Zikir.
Selain melaksanakan sholat sunnah tersebut, amalan sebelum subuh lainnya yang dapat umat Islam lakukan ialah dengan zikir. Bacaan zikir yang dicintai oleh Allah adalah bacaan tasbih. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai Rahman adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim juga terdapat riwayat tentang zikir yang sering disebut dengan tasbih malaikat. Dari Abu Dzar, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang zikir apa yang paling utama. Beliau menjawab, zikir yang dipilihkan Allah untuk para malaikat dan para hambanya, subhanallah wa bihamdihi. Malaikat juga menyukai manusia yang mengucapkan tasbih dengan lafaz subhanallah wa bihamdihi alhamdulillahi la ilaha illallah wallahu akbar. Sementara itu, Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar menyebutkan bahwa zikir yang dianjurkan dan diamalkan jelang subuh ialah istighfar. Barang siapa yang membaca di waktu pagi atau lebih utama sebelum subuh dan sore subhanallah wa bihamdihi. Hadis riwayat Imam Muslim. 5. Ada sebuah barang siapa yang membaca di waktu pagi lebih utama sebelum subuh dan sore subhanallah wa bihamdihi. Hadis riwayat Imam Muslim. 5. Berdoa. Ada sebuah hadis yang menyebut bahwa pada sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan mengabulkan permintaan hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir yaqulu may yad'uni fastajiba lahu may yas'aluni fa'tiyahu may yastaghfiruni faghfir lahu. Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir pada setiap malamnya, kemudian berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan, orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan, orang yang meminta ampunan dariku akan aku ampuni. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. 6. Membaca Al-Quran. Amalan sebelum subuh lain yang bisa dikerjakan adalah membaca Al-Quran. Allah telah memerintahkan hambanya untuk membaca Al-Quran melalui firman-Nya dalam sebuah surat Al-Muzammil ayat 1 dan 4. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berkelumun, yakni Nabi Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu seperduanya, kurang sedikit dari itu atau lebih dari seperdua. Bacalah Al-Quran dengan pelan-pelan. Para sahabatku semuanya yang dicintai Allah, itulah 6 amalan sebelum melakukan sholat subuh. Sangat mudah untuk dikerjakan. Marilah kita amalkan, kita kerjakan dengan keikhlasan. Semoga Allah meridhai. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.